Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang hitungan kimia. Di mana dalam hitungan kimia ini kita akan mempelajari tentang rumus empiris dan rumus molekul. Ya, kita lihat dulu rumus empiris ya. Rumus empiris ini dikenal juga sebagai rumus perbandingan karena diperoleh dari hasil membandingkan atom-atom daripada penyusun senyawa tersebut. Dengan kata lain kita menyederhanakan ya. Menyederhanakan atom-atom tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun senyawa tersebut. Contohnya ya, rumus empiris glukosa adalah CH2O. Nah, ini berasal dari rumus senyawanya yaitu C6H12O6. Jadi jumlah atom C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Nah, kalau kita lihat bisa kita sederhanakan perbandingan unsur-unsurnya dengan cara sama-sama habis dibagi 6. Sehingga kita perolehlah perbandingannya itu menjadi 6 berbanding 12 berbanding 6. Sehingga kalau kita kecilkan lagi menjadi perbandingannya adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. Arti perbandingan mol atom C, H, dan O adalah 1 berbanding 2 berbanding 1. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Enggak, perbandingannya adalah C1H2O1. Nah, kita buat rumus empirisnya menjadi CH2O. Kemudian kita lihat yang kedua, ambil contoh asam cuka atau dikenal juga dengan asam asetat, di mana rumus kimianya itu CH3COOH. Nah, agar dapat kita sederhanakan membuat rumus empirisnya, rumus asam asetat ini kita sederhanakan lagi. Kalau kita lihat jumlah C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Supaya kita dapat menyederhanakan perbandingannya menjadi sesederhana mungkin. C-nya 2, H-nya 4, O-nya 2. Kalau kita buat perbandingannya menjadi adalah 2 berbanding 4 berbanding 2. Dan ini bisa kita sederhanakan lagi. Perbanding atomnya menjadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Jadi 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Sedangkan 2 dibagi 2, 1. Sehingga rumus empiris dari asam cuka menjadi CH2O. Ya, seperti itu. Jadi rumus empirisnya adalah rumus perbandingan yang sangat sederhana ya. Dengan cara kita membandingkan atom-atom penyusun senyawa tersebut. Kasih contoh beberapa ya senyawa dalam tabel ini. Perhatikan ada nama senyawa, ada rumus molekul, ada rumus empiris. Nah, kalau kalian lihat ada rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Berarti rumus molekulnya ini tidak dapat disederhanakan lagi. Sehingga rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Ya. Kita lihat air. Air mempunyai rumus molekul H2O. Perbandingannya tetap 2 berbanding 1. Tidak dapat kita sederhanakan. Sehingga rumus empirisnya juga tetap H2O. Dengan perbandingan 2 berbanding 1. Ya. Jadi rumus molekul, rumus empirisnya sama. Kemudian ada amonia. Amonia rumus molekulnya NH3. Ya. NH3, rumus molekul sama juga dengan rumus kimia ya. Dengan perbandingan 1 berbanding 3. Nah, ini sama rumus empirisnya. NH3 juga karena perbandingannya tidak dapat kita sederhanakan. Perbandingnya tetap yaitu 1 berbanding 3. Ya, 1 berbanding 3. Sehingga rumus molekul dengan rumus empiris menjadi sama. Lanjutkan lagi asam sulfat. H2SO4. Perbandingannya adalah hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Sini tidak bisa dibuat perbandingan sederhananya karena S jumlahnya 1. Sehingga rumus empirisnya akan sama dengan rumus molekulnya, yaitu H2SO4. Perbandingannya adalah 2 berbanding 1 berbanding 4. Ya. Karena S-nya tidak dapat disederhanakan lagi. Ya. Kemudian garam dapur, ya. Rumus molekulnya NaCl dengan perbandingan 1 berbanding 1.
rumus empirisnya juga NaCl. 1 berbanding 1. Ya. Jadi tetap sama rumus molekul dan rumus empirisnya. Kita lihat lagi asam cuka. Asam cuka kita kenal dengan rumus kimianya adalah CH3COOH. Ya, CH3COOH. Nah, kalau kita lihat jumlah atom C-nya ada 2, hanya 4, O-nya ada 2. Kenapa dibuat seperti ini rumus molekulnya? Supaya dapat disederhanakan menjadi rumus empirisnya. Jadi kita lebih mudah menentukan rumus empirisnya. Kalau kita lihat perbandingan di sini adalah 2 berbanding 4 berbanding 2. C-nya 2, hanya 4, O-nya 2. Jadi kita sederhanakan lagi, sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. O2 dibagi 2, 1. Sehingga rumus empirisnya menjadi C1H2O-nya 1. Atau CH2O. Ya. Jadi di sini kelihatan jelas antara rumus molekul dengan rumus empirisnya sangat berbeda ya. Jadi dapat disederhanakan habis dibagi 2. Kita lihat lagi glukosa. Glukosa C6H12O6. Kalau kamu perhatikan di sini sama-sama habis dibagi 6. Perbandingan di sini adalah 6 berbanding 12 berbanding 6. Kita kecilkan lagi menjadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Sehingga menjadi CH2O. Kebenaran sama dengan asam cuka ya. Jadi 1 berbanding 2 berbanding 1. Jadi jelas berbeda antara rumus molekul dan rumus empirisnya. Kita lanjutkan lagi dengan etana. Dengan rumus molekulnya C2H6. Perbandingannya adalah 2 berbanding 6. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 berbanding 3. Habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. Sehingga rumus rumus empirisnya menjadi 1 berbanding 3. Atau CH3. Seperti itu ya. Ini untuk melihat jelas antara perbedaan rumus empiris dan rumus molekul. Aku lanjutkan lagi. Nah, untuk menentukan rumus empiris nanti dapat kita gunakan ya, kita tentukan dengan ini ada 3 ya. Pertama, jenis unsur penyusun senyawanya kita ketahui. Kedua, persentase jumlah unsur dalam senyawa. Ketiga, massa atom relatif unsur-unsur penyusun senyawa. Nah, perlu kalian ketahui ya yang kita pelajari sebelumnya tentang AR, MR, dan OL ada hubungannya ke hitungan kimia dalam menghitung atau menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Jadi kita gunakan lagi ya mencari mol, AR, MR ya. Nih, jadi nanti kita gunakan dalam hitungan kimia. Lanjut, Ibu contohkan nomor 1 nih. Maaf salah. Nih. Oh, ini ya, maaf nih. Nah, ini contoh untuk menentukan rumus empiris. Ibu kasih contoh 1 ya, bahwa rumus empiris dapat ditentukan dengan menentukan perbandingan mol unsur-unsurnya. Sedangkan rumus molekul dapat ditentukan apabila massa mol korelatif MR senyawa tersebut diketahui. Kita lihat dulu contoh untuk menentukan rumus empiris. Contoh nomor 1, suatu oksida nitrogen NXOY. X dan OY nanti kita cari ya. Terdiri atas 14 gram atom. Jadi masanya untuk nitrogen 14 ya. Dan oksigen masanya 32. Nah, AR-nya diketahui N14, O-nya 16. Kita disuruh menentukan rumus empiris. Nah, dengan mudah kita dapat menentukan rumus empiris ini dengan cara membandingkan ya atom-atomnya ya dengan AR-nya ya dengan massa atom relatifnya ya. Kita lihat di sini cara membahasnya. Jadi kita cari dulu molnya ya. Molnya karena kita harus membuat perbandingannya nanti. Mol N itu diperoleh dengan cara gram dibagi AR. Gram ini adalah massa. Tadi kita ketahui massa N itu 14, AR-nya 14. Sehingga dengan mudah kita dapat menghitung mol N, yaitu 14 dibagi 14
sama dengan 1 mol. Ya, sedangkan mol O masanya tadi kita ketahui 32, ARO itu adalah 16. Jadi 32 dibagi 16 sama dengan 2 mol, ya. Nah, kita bandingkan sekarang mol N dengan mol O. Molnya udah sama, kita hilangkan, yaitu 1 berbanding 2, ya. Ini 1 berbanding 2. Sehingga kita buat rumus empirisnya menjadi NX, X-nya kita 1 tidak perlu ditulis, Y-nya 2. Y-nya karena 2 harus kita tuliskan. Sehingga rumus empirisnya menjadi NO2. Jadi X kita ganti 1 tidak perlu dituliskan, tetap N saja. Sedangkan Y-nya 2 tetap kita harus tuliskan, harga Y-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi kita memperoleh rumus empirisnya dengan cara membandingkan molnya, ya. Rumus mol kita tahu gram per AR, ya. Seperti itu ya untuk menghitung rumus empiris. Ibu lanjutkan lagi. Nih, kita sekarang menghitung ya rumus empiris dan rumus molekul. Nah, sekalian nih ada rumus empiris juga menghitung rumus molekulnya. Nih, suatu senyawa organik CXHYOZ. X-nya kita cari, Y-nya kita cari, Z-nya kita cari. Di sini diketahui sebanyak 9 gram ini massa keseluruhan senyawa ini ya, 9 gram. MR-nya sudah ada 180. Nah, di sini diketahui massa C 3,6 gram karbonnya, 0,6 gram hidrogen, sedangkan sisanya ada oksigen. Jadi oksigen belum diketahui, tapi dengan mudah dapat kita hitung ya, karena kita ketahui massa keseluruhannya. Nah, AR-nya sudah ada. Jadi dengan mudah kita dapat menghitung rumus empiris dan rumus molekulnya. Sekarang untuk menentukan rumus empiris kita cari dulu massanya dulu. Massa keseluruhannya 9 gram, massa C sudah ada 3,6 gram, massa H ada 0,6 gram. Nah, massa yang kita ketahui ini dapat kita gunakan untuk menghitung massa oksigennya, yaitu dengan cara massa keseluruhannya 9 gram kita kurangi dengan massa yang sudah diketahui, yaitu massa atom C dan atom H-nya, yaitu 3,6 ditambah 0,6 itu 4,2 gram. Jadi 9 dikurang 4,2 gram adalah 4,8 gram. Jadi sudah diketahui di sini massa O adalah 4,8 gram. Sehingga dengan mudah kita dapat menghitung molnya ya. Jadi mol C dapat kita hitung dengan cara gram dibagi AR. Gramnya 3,6 dibagi 12 itu 0,3 mol. Mol H 0,6 gram, massa H-nya dibagi dengan AR-nya 1, 0,6 dibagi 1 tetap 0,6 mol. Nah, O ya, massanya tadi diperoleh 4,8 dibagi dengan AR-nya 16, 4,8 dibagi 16 0,3. Nah, kalau kalian perhatikan semuanya dalam bentuk desimal. Nah, angka desimal sini harus kita hilangkan. Itu kita kalikan 10. 0,3 dikali 10 3, 0,6 dikali 10 6, 0,3 dikali 10 3. Kita buat perbandingannya menjadi 3 berbanding 6 berbanding 3. Nah, perbandingannya ini 3, 6, 3 ini dapat kita sederhanakan lagi. Habis dibagi 3 menjadi perbandingan mol C, mol H, mol O itu adalah 1, 3 bagi 3 1, 6 dibagi 3 2, 3 dibagi 3 1. Sehingga kita perolehlah perbandingan yang sederhana yang tidak dapat kita sederhanakan lagi, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, dari sinilah kita ambil untuk menentukan rumus empirisnya. Jadi X-nya 1 berarti C saja. Ya. Y-nya 2, kita buat hanya 2, harus ditulis 2. Sedangkan Z-nya adalah 1, jadi dia tetap O. Sehingga rumus empirisnya CXHYOZ adalah CH2O. Nah, nanti dari rumus empiris ini kita dapat menentukan rumus molekulnya
dengan cara, nah ya, rumus molekul senyawa kita anggap seperti ini. Dalam kurung CH2ON, harus kita kasih N. Ya, N ini kita bersimbol untuk memudahkan kita menghitung. Maka CH2ON sama dengan MR. MR-nya 180, MR 180. Nah, yang dalam kurung kita selesaikan, ya. Kita hitung dengan cara menjumlahkan AR-nya. ARC 12, hanya 2. Maaf, ini Ibu kurang, bukan 1 tapi 2. O-nya 16, sama dengan 180. Dan ini kalau kita jumlahkan menjadi 30 N sama 180. Sehingga N dapat kita hitung menjadi 180 dibagi 30 sama dengan 6. Ya, sehingga kita dapat menentukan rumus molekulnya. Kita buat lagi CH2O, N kita ganti 6. Nah, untuk yang dalam kurung ya, kita selesaikan dengan cara mengalihkan 6 semua. Jadi C dikali 6, C6, H2 kali 6, 12, O dikali 6 jadi O6. Sehingga rumus molekulnya kita peroleh menjadi C6H12O6. Ya, seperti itu untuk menentukan rumus molekulnya. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik, dicatat ya, dan diperhatikan dengan benar apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk lebih jelas, supaya kalian lebih paham lagi, boleh kalian buka buku paketnya halaman 97. Di sana ada uji kemampuan diri nomor 9. Ibu kasih contoh 1, ya, lengkapi tabel berikut katanya. Ada 4 soal, Ibu kasih nomor 1, perhatikan. Nama zat di sana etana, rumus empirisnya CH3, MR-nya diketahui 30. Kalian disuruh menentukan rumus molekulnya. Jadi di sini rumus empirisnya sudah ada CH3, kalian buat dalam kurung seperti ini, di luar kurung kasih N, kemudian MR-nya sama dengan 30. Nah, yang dalam kurung kalian selesaikan dulu. C itu 12 ditambah H3 15. N ya sama dengan 30. Maka N-nya dengan mudah kalian cari 30 dibagi 15 sama dengan 2. Maka dengan mudah kalian dapat menghitung rumus molekulnya. C kalikan 2, C2. H3 kalikan 2 jadi 6. Sehingga rumus molekulnya menjadi C2H6. Seperti itu ya. Jadi kalian buat dalam kurung seperti ini. CH3N sama dengan 30. Yang dalam kurung kalian selesaikan dulu. C-nya 12 ditambah H-nya 3 jadi 15. N sama dengan 30. N-nya kalian keluarkan yaitu 30 dibagi 15 sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat kalian buat seperti ini ya. Jadi N diganti dengan 2, kalian kalikan. Jadi C kali 2 jadi C2, hanya 3 kalikan 2 jadi 6. Seperti itu ya. Bu harap kalian kerjakan latihannya nomor 2, 3, dan 4. Supaya kalian lebih paham lagi, ikuti contoh yang sudah ada, simak dengan baik apa yang Ibu ajarkan. Ya. Demikian cukup sampai di sini Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.